Yo. Jadi sobat-sobat BPKAD, alhamdulillah ya untuk TPP tahun 2026 di lingkungan ASN pemerintah Kota Palembang saat ini sudah dapat dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bosju. BPKAD obrol seputar aset dan keuangan. Hai sobat BPKAD, jumpa lagi bersama saya Pepi dan narasumber istimewa kita pada hari ini yaitu Bapak Ahmad Nasir SEAK, Kepala BPKAD Kota Palembang. Waalaikumsalam Pak. Dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palembang yaitu Bapak Fitrian Alexandri SIMM. Di pertemuan ini kita akan membahas masalah tambahan penghasilan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yaitu TPP ya Pak ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak TPP itu dan apa tujuannya pemberian TPP itu Pak? Terima kasih ya Cek Pepi ya. Ya. Jadi tadi aku lihat sih TPP itu, TPP ini singkatannya dari tambahan penghasilan pegawai. Jadi pegawai ASN baik PNS maupun P3K itu dapat diberikan tambahan penghasilan, saya garis bawahi ya, tambahan ya, selain daripada gaji dan tunjangan sebagaimana yang sudah mereka terima setiap bulan. Nah, jadi Cek, selain yang gaji dan tunjangan tadi, dimungkinkan atau dapat diberikan pemerintah daerah itu kepada ASN-nya tambahan penghasilan berdasarkan, ini ketentuan aturannya, kemampuan keuangan daerah. Jadi ini instrumen ya, untuk memberikan motivasi bagi ASN agar lebih profesional gawinya kan, kemudian juga dapat memotivasi daripada kinerja daripada ASN itu, dan yang paling pokok ya, yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan tentunya lebih meningkatkan lagi pelayanan bagi masyarakat. Jadi kira-kira ya, Cek, kalaulah sudah diunjuk TPP ini, harapan kita jangan lagi pegawai ini malas-malas pegawai. Nah, jadi ini tingkat kedisiplinan. Karena siapa yang pegawainya kaget, lambat, balik gacang, galak hilang, itu TPP-nya ya menjadi berkurang. Kemudian juga kalau dia lah diunjuk TPP, tahu-tahu pelayanan masih nak minta Pak Kato, wani biro ada pungli-pungli ya. Yang itu mengakibatkan masyarakat resah ya. Masyarakat juga kadang-kadang komplain ya. Nah itu pajak kita tegak ke. Lah diunjuk TPP masih mah itu juga berarti kita harus belok aturan, kita juk punishment ya. Jadi supaya kita lebih profesional ya. Tidak boleh lagi ada pungli, layani masyarakat sebaik-baiknya, karena kita bersyukur ya untuk di Palembang ini lah dari tahun beberapa waktu yang lalu selain gaji dan tunjangan kita dapat tambahan penghasilan yaitu TPP. Jadi makanya bagi kawan-kawan ASN motivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan menghilangkan wani kiro tadi Pak ya. Pungli iya, jangan lagi lah di EPP lah, ada gaji masih pulau Cek itu kan, itu ya udah benar itu. Nah, jadi kawan-kawan ASN harus lebih disiplin lagi. Betul. Pengurangan dan sebagai syarat pemberian TPP-nya itu ada Pak? Apa kriterianya? Di TPP tambahan penghasilan pegawai ini ya, untuk di Palembang kita beri ke ada TPP yang satu ya, beban kerja. Nah, TPP beban kerja ini yaitu berdasarkan jumlah jam kerja dan jam beban kerja minimal yang harus terpenuhi. Nah, sehingga untuk di Palembang ini pegawainya sekarang ini ketentuannya sudah memenuhi syarat jam kerja dan beban kerja tersebut ya. Yang kedua kondisi kerja. Nah, jadi kondisi kerja juga ini ada beberapa OPD kita yang memang dijunjuk juga TPP kondisi kerja, mengingat adanya resiko kesehatan, resiko keselamatan, kemudian juga resiko dari pemeriksaan dan hukum.
Dan ini sudah selaras dengan salah satunya juga untuk kita melakukan ya tadi ya pencegahan adanya ya kasus-kasus yang mungkin tidak bagus ya, korupsi atau segala macam. Jadi risiko misalnya dia ada di perencanaan, di pendapatan, di pengawasan, di manajemen SDM, perizinan, kemudian anggaran, pengadaan barang dan jasa, itu diharapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Yang ketiga, kita juga ada namanya TPP, kelangkaan profesi. Nah, kelangkaan profesi ini yang diberikan untuk karena ya tadi misalnya jabatan atau profesi fungsionalnya itu cuman ada siko atau kadang tidak sampai berapa kok cuman. Nah, itu dapat diberikan. Ya. Kemudian selanjutnya prestasi kerja. Dan prestasi kerja ini salah satu bentuk penghargaan dan reward atas prestasi masing-masing ASN ya. Jadi bisa lah ya kayak kalau misalnya ada kebijakan nah dijuk bisa lewat prestasi kerja, misalnya ada ASN Kota Palembang ya, terbaik tingkat nasional. Nah bisa kayak kita pertimbang ke ya kira-kira dapat dah untuk mengenai prestasi kerja. Nah yang terakhir yaitu TPP ini yang sudah lama yaitu TPP pertimbangan objektif lainnya. Nah, di bahasa kerennya POL. Ya. Nah, ini TPP yang diatur secara khusus ya. Nah, ini yang dapatnya yaitu para pengelola atau petugas pajak daerah. Nah, dia dapat upah pungut pajak. Nah, bahasa aturan itu insentif pajak. Kemudian kawan-kawan yang di rumah sakit dan di puskesmas. Nah, dialah sudah belum juga gitu kalau-galanya mereka tiap waktu tiap bulan ya dari penghasilan belut itu dikembalikan untuk peningkatan layanan berupa peningkatan juga kesejahteraan para SDM kesehatan yaitu jasa pelayanan ya baik tenaga medis Pak, ya? Tenaga non medis kemudian juga tenaga paramedisnya. Yang terakhir yang sudah berjalan ya yaitu para guru ya. Nah sesuai dengan aturan khusus yang mengatur itu bagian dari TPP POL tadi ya dapat sertifikasi guru atau TPG ya tunjangan profesi guru dan juga dapat tamsil guru tambahan penghasilan guru. Nah jadi TPP ini macam-macam kriteria dan bentuknya tadi yang mana yang kita sampaikan di Palembang ini setidak-tidaknya kita memberikan ada 4 kriteria yaitu beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Oh berarti Pak ya yang sertifikasi untuk guru, jasa Betul. pelayanan untuk medis, terus upah pungut tadi untuk Iya. pegawai benda itu termasuk TPP. Pak, TPP berarti, Pak, ya. Jadi TPP ini definisinya tadi secara dicek tambahan. Nah, selain gaji dan tunjangan. Dijuk ke. Nah, kalau yang khusus untuk yang tadi itu sudah lama kan. Dan itu bagian dari TPP juga. Betul. Oh, iya. Tadi sudah Bapak uraikan kan besaran TPP yang diberikan kepada ASN itu kan berdasarkan kemampuan keuangan daerah kan Pak. Jadi kami juga pengen tahu nih sekarang cak mana kondisi keuangan daerah pemerintah Kota Palembang tahun 2026 ini Pak. Oke, ini perlu kita sampaikan kemampuan keuangan daerah. Cak mana kondisinya sekarang di Palembang. Jadi kalau terkait dengan kemampuan keuangan daerah itu kita berbicara adalah kemampuan fiskal. Jadi untuk kondisi fiskal di Kota Palembang kurang lebih kira-kira pendanaan atau potensi penerimaan daerah ini cak mana. Nah pada saat ini memang kita ada sedikit ya penyesuaian terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian juga, tetapi kita mengupayakan ada peningkatan dari penerimaan asli daerah kita. Nah, penyesuaian ini tentunya kita sikapi dengan salah satunya ya tadi melakukan efisiensi. Nah, efisiensi terhadap pengeluaran belanja kita. Selain yang tadi ya, yang pertama yaitu kita mengupayakan adanya peningkatan pendapatan asli daerah ya untuk dapat menjaga keseimbangan fiskal itu. Dan yang tentunya dari kondisi fiskal yang ada ini kita menyesuaikan juga ya jangan TPP ini dan kita perhatikan juga di dalam ketentuan
bahwa di dalam struktur APBD ini kita harus mempunyai rasio komponen yang dimandatkan oleh Undang-Undang HKPD, bahwa di dalam belanja APBD itu ada belanja pegawai, belanja non pegawai, kemudian belanja infrastruktur, belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja yang prioritas lainnya. Nah, dalam ketentuan itu ya sejak dikeluarkannya Undang-Undang HKPD, bahwa ambang batas tertinggi untuk belanja pegawai itu maksimal 30%. Terhitung 5 tahun sejak dikeluarkan undang-undang di tahun 2022 yang lalu. Berarti 2027 kaget Pak Alek, ya. Nah, 2027 kaget bahwa kita harus mempunyai langkah-langkah untuk yang menjaga rasio ini supaya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Itu yang pertama juga ya, yang harus kita perhatikan. Dan memperhatikan kondisi ya, fiskal daerah kita. Nah, berikutnya di dalam perhitungan TPP ini juga itu ada perhitungan terkait dengan basic atau dasar besarannya. Nah, basic ini harus memasukkan berapa banyak variabel ya Pak Alek ya. Misalnya variabel mengenai cak mano opini pemeriksaan BPK, indeks kemahalan konstruksi, kemudian sakit dan segala macam, itu diformulasikan dalam aplikasi Simona Kemendagri. Nah, kebetulan ya kita mengacu juga dari angka basic untuk tahun 2026 ini ya ada penurunan dari hasil perhitungan formulasi itu. Jadi dengan memperhatikan ya tadi ya ketentuan mandatori mengenai rasio belanja pegawai, kemudian kondisi fiskal kita dewe ya, yang juga harus menjaga keseimbangan pembangunan yang ada di Palembang, dan juga untuk yang terakhir memperhatikan juga apa hasil perhitungan formula dari Simona tadi, maka dibahas dalam rapat bersama tim TPP untuk tahun 2025 ini. Kita sementara 2026 benar ya, 2026 ini kita sesuai ke kurang 12,5% dari tahun sebelumnya atau 2025. Tapi mudah-mudahan sekarang ini TPP ini sebenarnya tantangannya ada di kita kalau jadi kita harap ke kawan-kawan ASN di Kota Palembang ya, kalau pengen TPP-nya bisa meningkat, kita gotong royong sama-sama mengawal penerimaan daerah Kota Palembang ini, terutama PAD ya, sama pajak ini supaya dapat benar-benar diterima dengan baik menjadi bagian dari capaian APBD kita. Jadi jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada kira-kira yang dari wajib pajaknya atau petugas pajaknya ada yang bermain-main ya. Oke. Nah, ini ke Pak Kabid Anggaran Pak Alek ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kaban, Pak Nasir, bahwa kondisi keuangan, dana transfer turun, perhitungan basic juga turun, terus jadi kebijakan TPP untuk tahun 2026 terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang seperti apa Pak? Ya baik Bu ya, seperti kata Pak Nasir tadi, bahwa untuk 2026 ini kita untuk basic TPP-nya berkurang 12,5% ya dari tahun 2025. Nah, lalu ada kebijakan lain waktu kita menyusun TPP ini, yaitu pertama adanya pengalihan istilahnya pengalihan TPP prestasi kerja Bu Pepi. Dulu kita punya TPP prestasi kerja. Di 2025 ada Pak ya? 2026 ini diputuskan untuk dihapuskan karena kriterianya harus dikaji ulang ya. Tapi karena evidennya Pak ya? Evidennya dikaji ulang. Setelah itu selisih antara pengurangan 12,5% itu di prestasi kerja kita alihkan ke beban kerja. Nah, karena ada pengalihan ini ada beberapa dampak mungkin Bu Pepi ya. Karena
SKPD juga ada yang tidak dapat TPP beban kerja. Nah, jadi waktu pengalian ke TPP beban kerja ini, SKPD yang tidak mendapat beban kerja ada pengurangan yang lebih besar. Nah, tuh. Terutama khususnya di Dinas Bapenda, Bu Evi. Bapenda. Nah, waktu kami hitung, kami estimasi karena tidak bisa dialihkan ke TPP beban kerja, TPP kondisi kerjanya terpaksa berkurang sekitar 20%. Jadi seluruh SKPD berkurang 12,5%, sedangkan Bapenda TPP-nya berkurang hampir 20%. Jadi lebih banyak pengurangan. Lebih banyak memang. Tapi ya itu tadi, karena mereka punya TPP pertimbangan objektif lainnya, Oh ya. kan mereka ada pajak kan, ada pajak-pajak, punya insentif pajak. Jadi kita harapkan pengurangan tersebut dapat ditutupi dari peningkatan Menjadi motivasi juga. motivasi mereka untuk meningkatkan pajak mereka, sehingga insentif mereka dapat mendapat lebih banyak lah dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga pegawai yang ada di rumah sakit dan puskesmas ya Pak ya. Ya, Kalau seandainya mereka ingin mendapatkan lebih, berarti harus meningkatkan pelayanan dan pendapatan brutnya naik. Betul. Oh iya. Pak, kapan pertanyaan selanjutnya nih Pak dari netizen sobat BPKAD ini Pak? Di 2026 kan baru pembayaran kepada TPP kepada P3K kan Pak ya? Ya. Nah, itu besarannya cak mana tuh Pak? Oke ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk kawan-kawan ya, sobat-sobat BPKD yang P3K di lingkungan Kota Palembang ya, untuk besaran TPP beban kerja yang diberikan itu dapat dilihat di SK Wali Kota nomor berapa sih? Nomor 20 Pak. Ya, Nomor 20 tahun 2020. Nah, tadi Januari sudah dikeluarkan. Nah, di dalam lampiran itu ada satu yang menetapkan basic. Ya. Nah, basic ini bagian dari ketentuan harus memang ditetapkan dengan keputusan. Ya. Nah, yang mana yang dibayar? Nah, yang dibayar itu adalah besaran TPP di lampiran berikutnya, yaitu beban kerja. Nah, untuk lampiran TPP beban kerja ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, kawan-kawan P3K itu di dalam SK P3K-nya ketemu namanya golongan. Nah, dan golongan ini ada pecah kita PNS ya, golongan 3A dan seterusnya. Kemudian juga ada jabatan. Nah, selanjutnya P3K ini hampir sama juga CPNS ya. Ada yang namanya fungsional tertentu dan ada non fungsional tertentu atau fungsional umum ya. Nah, jadi untuk golongan tadi kawan-kawan P3K yang menjadi dasar di dalam TPP beban kerja itu bukan golongan, tapi ini jangan salah ya kawan-kawan P3K ya. Ya. Yang menjadi patokan itu adalah kelas jabatan di dalam SK Wali Kota. Beda berarti kan Pak? Beda ya. Kelas jabatan. Nah, jadi misal contoh ya. Nah, ini ada staf kita ya. Staf kita ini adalah fungsional tertentu ya. Ya si Umi ya. Nah, ini ada wongnya Umi ya. Nah, Umi ini adalah fungsional tertentu, nama jabatannya Pranata komputer. Nah, golongannya golongan 9. Golongan 9. Sedangkan di dalam ketentuan TPP yang sesuai dengan PAN itu juga ya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur. Nah, golongan 9 seperti Pranata ya. Nah, Pranata komputer, saudara kita Umi ini kelas jabatannya bukan 9 tapi 8. Nah, kayak tinggal dijingok. Nah, kelas jabatan 8 di dalam SK tersebut besaran TPP beban kerjanya berapa. Nah, karena Umi ini adalah fungsional tertentu,
dan strata pendidikannya S1 dan kelas jabatannya 8 tadi ya, golongannya 9. Nah, maka di tabel itu, nah kayak bisa juga ya tabelnya ya. Sudah tabelnya Nah, Pak, sudah di SK itu. yo, itu dapat TPP 1.070.000 lagi nggak Umi ya? Nah, dapat 1.070.000. Nah, kalau fungsional umum, nah ini non fungsional tertentu. Nah, misalnya kawan kita di BPKAD ini ada Rido. Nah, ini ada pula, woi tonton kau dia. Nah, Rido ini sama. Kalau golongannya golongan 9, Iya, kalau dia 9. S1. Nah, tapi dia bukan fungsional tertentu, tapi fungsional umumnya. Maka dia ini masuk nilai kelas jabatannya bukan 8 tapi 7. Iya, Pak. Itu ya, Doi. Benar, Pak. Nah, kalau 7 dapatnya tidak sama Cak yang kelas 8 tadi, ya, kelas jabatan 8. Ya kecil dikit, yaitu 9 juta 9 juta. Enggak ngugup ya dikoreksi 940.000 ya. Nah, sedangkan TPP P3K yang paling kecil kelas jabatannya yaitu kelas 1 ya, tamat SD ya, balik ya. Nah, tamat SD kelas jabatannya 1 itu TPP beban kerjanya sebesar 220.000. Lengkapnya bisa dijingok di SK Wali Kota kayak nampil. Nah, ya aku di samping apa di mana? Oke ya. Ya, alhamdulillah sudah diberikan TPP, tapi jangan salah antara golongan dan kelas jabatan beda kan Pak ya. Betul ya. Ya. Jadi lihat di SK tentang penentuan kelas jabatan untuk besaran TPP-nya yang sudah ditampilkan di dalam lampiran 3 SK Wali Kota ya Pak ya. Kemudian Pak, ini ada juga pertanyaan, apakah besaran TPP P3K berdasarkan golongan atau berdasarkan kelas jabatan? Oh itu tadi sudah dijawab, sudah dijawab. Sekarang Pak Kabit anggaran ya, ada pertanyaan ini. Katanya ada beberapa P3K yang di beberapa SKPD tidak nerimo katanya Pak. Padahal tadi kan katanya nerimo galau kan Pak. Nah gimana Pak? Coba jelaskan dulu Pak sama kawan-kawan kita nih. Oke, yo kalau tidak nerimo ya juga. Sebenarnya TPP kita nerimo galau, cuman ya itu tadi sudah dijelaskan kan bahwa selain TPP beban kerja, kita ada juga istilahnya TPP POL, pertimbangan objektif lainnya. Nah ini, jadi untuk beberapa SKPD yang sudah nerimo TPP POL, misalnya dari Bapenda kan, sudah menerima insentif pajak dari rumah sakit dan puskesmas kan, itu mereka menerima jasa layanan. Dan untuk guru mereka menerima tambahan penghasilan guru tamsil. Nah mereka karena mereka sudah menerima TPP POL, mereka tidak kita kasih TPP beban kerja. Nah itu makanya seolah kok tidak dapat TPP beban kerja, apa tidak dapat TPP, dapat mereka itu tapi dapat TPP POL yang diatur tersendiri. Bukan kita yang ngatur itu, karena itu ada aturan tersendiri. Nah, jadi yang mereka itulah yang tidak ditunjuk TPP beban kerja karena sudah dapat TPP pertimbangan objektif lainnya. Jadi kita garis besar lagi ya Pak ya bahwa P3K ini dapat galau. Nah sementara yang kita kasihkan sekarang adalah kriteria di beban kerja. Nah yang untuk P3K di beberapa SKPD tadi itu menerima TPP yang bersifat POL, kriterianya POL, pertimbangan objektif lainnya yang diatur tersendiri. Nah itu untuk penjelasan ke kawan-kawan terutama yang ada di RSUD, Puskesmas dan di Bapenda ke kawan-kawan P3K. Terus nah ini Pak, pajaknya cak mana tuh Pak? Nah, Pajak. Oke, pajak sebagaimana kita tahu kalau untuk P3K itu untuk gaji dan tunjangannya itu pajak dibebankan ke masing-masing pegawai. Makanya kalau kita jengok gaji P3K itu lebih besar dari PNS. Oh Iya, kenapa ya? Karena mereka dibebankan pajak itu. Kalau sedangkan PNS itu dibebankan di APBD. Nah, mana dengan TPP-nya? Ya kita sama.
TPP juga cak itu untuk beban pajak penghasilannya itu dibebankan ke pegawai. Cuman kemarin tahun lalu ada kebijakan khusus ya untuk gaji dan tunjangan 13 THR dan 14 P3K. Nah, itu dibebankan di APBD. Nah, mungkin supaya tidak ada potongan ya dari full untuk gaji dan tunjangan P3K untuk THR dan gaji 14-nya ya. Makanya dibebankan di APBD. Nah, khusus untuk TPP-nya ya kakek kita coba juga lagi juknis untuk gaji 13 dan 14 P3K itu. Kalau memang gaji 13-14 di tahun 2026 ini dibebankan di APBD, ya TPP-nya ya kita PLO dibebankan di APBD juga. Jadi masih menunggu ketentuan dari pusat Pak ya. Betul. Aturan selanjutnya. Pokoknya TPP itu cuman pengaturan pajaknya ngikut ketentuannya gaji dan tunjangan. Oh. Ya demikian penjelasan. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kaban ke kawan-kawan? Oke, ini mungkin penutup ya kali Iya. ya, Pak Alek ya. Yuk, kita anak pegawai lagi. Iya. Yuk, habis ini balik buko gitu ya. Iya. Nah, dan puasa ya. Kalau udah pacak ngopi, udah pacak makan juga pas podcast ini. Jadi sobat-sobat BPKAD, alhamdulillah ya untuk TPP tahun 2026 di lingkungan ASN pemerintah Kota Palembang saat ini sudah dapat dibayarkan. Jadi kami sampaikan kepada kawan-kawan, baik kepala OPD selaku PA maupun bendahara dan penata usahanya untuk dapat silakan mengajukan permohonan pembayaran kepada BPKAD untuk pembayaran TPP ini sesuai dengan ketentuan tentunya ya, baik ketentuan mengenai pelaksanaannya maupun ketentuan mengenai besaran yang berlaku untuk tahun 2026. Dan khusus 2026 ini, alhamdulillah untuk ASN tidak hanya sebatas PNS, tapi kita juga memperhatikan bagaimana TPP untuk teman ASN kita yang P3K. Nah, mengenai besaran mungkin ada penyesuaian dikit tadi, kawan P3K tadi juga sudah diberikan sesuai dengan kemampuan kondisi yang ada. Nah, kami harapkan ya kita galo-galo bersyukur. Ya, bersyukur kita sudah menjadi aparatur pemerintah ini dapat perhatian ya, dan tinggal cak mano kita bertanggung jawab ke TPP ini dengan kinerja kita, dengan kedisiplinan kita, kemudian ya tadi ya dengan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, nah, dalam APBD banyak juga badan-badan yang harus menjadi prioritas pokok kita, bagaimana pembangunan infrastruktur, bagaimana urusan pendidikan, bagaimana urusan kesehatan, bagaimana urusan ranting mas, dan bagaimana urusan-urusan lainnya dapat harus juga didanai dan diselenggarakan dari APBD kita. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak ya CPP ya. Iya. Yo, atas perhatiannya. Yo, selamat berpuasa dan ketemu lagi kakek ya dalam podcast kita yang lain. Nah, kita kembali ke sama CPP ya. Right. Baiklah sobat-sobat BPKAD, demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala BPKAD Kota Palembang dan Bapak Kepala Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palembang. Nah, jika masih ada pertanyaan atau penjelasan yang dirasa masih kurang, silakan komen, teman-teman komen di IG-nya BPKAD Kota Palembang dan di channel YouTube BPKAD Kota Palembang. Oke, demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bos View. Oke.